Baiklah para hadirin hadirat, bapak-bapak ibu yang berbahagia. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Nur Maulana atau Ustadz Maulana Jamaah. Oh jamaah. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ehonya ditutup ya. Ehonya ditutup. Iya. Iya, makasih, pintar. Gak usah pakai meja. Oh buat air ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil awaj wa tunal biragab ustul hawatim wa yustasqal gawamu bi cikarimi wa ala alihi wasabbi fi kulli mati wa nafasin bi di kulli ma'lumi laka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini musola atau masjid? Musola. Kalau ini dibangun, ini bagusnya dicor sampai ke sebelah. Jadi musolanya agak luas ke atas. Ya diambil loh rumahnya Ustaz Adi. Tidak apa-apa, kan majelis jatuhnya. Ini bagus ini, kalau ada rezeki, ini karena kan rumahnya Ustaz Adi, jadi gampang. Saya rasa beliau nggak keberatan. Iya, ini kalau saya lihat ini, gambarannya bagus. Ini kan sudah nyatu, jadi enak gini. Di atas majelisnya. Iya, bagus ini. Sholatnya di bawah, kalau nanti ada majelisnya di atas. Yang datang mau pengajian naik ke atas. Cakep itu. Alhamdulillah. Kita harus punya gambaran ke depan, misi ke depan. Kalau mau nyambung ke sini ya boleh. Kena rumah Pak RT. Jamaah, kiblatnya di mana? Pas ke sana ya? Iya pas banget ini. Pas banget. Alhamdulillah. Atau gini aja, udah ngapain saya ngurus ya? Hah? Iya, mau membangun ini ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Saya tahu kalau Pak Ustadz Salim yang ngundang saya, mana orangnya? Saya tahu beliau ini memuliakan ulama. Beliau tidak pernah satu orang, pasti banyak penceramahnya. Datang Pak Lurahnya. Tahu nggak? Saya sebenarnya kan baru pulang umroh. Saya ikut itu travel Malika. Jadi kebetulan beliau yang berangkatin, ada hadiah winches gitu keju. Kerjasama saya berangkat. Dia bilang, Ustaz
bisa nggak datang pengajian ke majelis saya? Ya baiklah, saya bilang jangan lama-lama. Kan saya ada setelah yang lewat ini. Ya itu. Jadi saya mampir dulu ke sana. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Maaf. Saya nggak enak. Saya jarang terima jadwal 2 malam. 1 malam 2 ceramah. Baru kali ini karena nggak enak aku. Nggak ada waktu kosong lagi. Jamaah. Mau nggak? Ada 3 amalan setelah yang lewat ini. Lewat lagi. Mari. Pinjam dulu. Nih. Gitu. Memang kalau saya ceramah, anak-anak juga pada datang. Karena ngira saya temennya. Jamaah. Ada 3 amal. Ada namanya amal soleh. Amal soleh itu apa aja? Yang penting bermanfaat jadi soleh. Ambil sampah, bersihin lingkungan, bantu orang, nuntun orang. Itu amal soleh itu. Semua yang berguna. Kalau amal ibadah, yang kedua amal ibadah, itu ada aturannya. Sholat, puasa, itu amal ibadah namanya. Tapi ada satu amal yang luar biasa nih. Ya Allah, sampai ke sana. Itu Pak yang paling di sana, yang telat datang itu. Jadi tidak kebagian. Awas kesetrum. Kalau dia kesetrum besok acara lagi. Tapi acara takziah. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Duduk, kasihan nggak ngelihat. Saya salut ini loh. Saya ingat serba-serba begini saya pakai untuk kalau ke tanah suci. Ya yang begini-gini. Karena saya kan banyak yang motoin. Salah tutup muka. Ada amal yang ketiga. Namanya amal jariah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa itu jariah? Yang mengalir terus. Kalau kita meninggal, amalnya tertutup. Apanya? Sholatnya. Gak mungkin sholat lagi. Tertutuplah amalnya. Puasanya, tertutuplah puasanya. Tertutuplah hajinya. Tertutup. Tapi kalau jariah mengalir. Yang tertutup amalnya, tapi pahalanya masih ngalir. Ini musola akan tetap ada walaupun kita sudah mati. Betul tidak? Ini yang kita harapkan. Saya terharu melihatnya. Baru tangganya yang naik. Yang mana sih? Oh yang ini rumah orangnya. Oh. Kirain ini. Sebelahnya. Masya Allah. Kirain itu tangga masjid, musola. Mudah-mudahan ada berkah. Nyambung ke sini. Alhamdulillah. Saya rasa Ustaz Adi aman ya. Gak apa-apa ya Ustaz Adi. Ya enggak usah lah. Sampai di sini aja. Tapi gak boleh sih. Salat di atas tanah yang gak bisa. Nggak diterima sholatnya orang yang sholat bukan pada tempatnya. Misalkan ini kan tanahnya musola sampai di situ aja. Nggak bisa, maaf. Nggak boleh. Nanti komplain sama anaknya yang kecil itu. Kalau udah gede. Nggak boleh itu. Ada aturan mainnya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Belum. Nanti usaha, tadi bagus saya dengar tadi. Saya lagi sholat. Saya kedengaran lagi foto-foto di dalam. Pak Ustadz tadi mau penggalangan dana. Tepuk tangan dulu. Bagus itu. Pertanyaannya 1. Udah? Belum. Coba gini. Kita udah meninggal. Masih ada pahalanya mengalir.
Kalau ada bagusnya, kita dapat 3 kali lipat. Tahu nggak? Niatkan sedekah maulid yang pahalanya untuk orang tua diperuntukkan untuk musola. Ngerti nggak? Jadi kita dapat kemuliaan maulid, kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala, mengalir karena jariah untuk musola. Setuju? Coba simpan uangnya di tangan semua. Nggak bawa ya? Berapa aja? Ayo niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal. Atau keluarga kita yang sudah meninggal. Berapa aja? Simpan. Ayo, yuk. Yang ikut sama kita di pengajian itulah. Ayo naikkan tangannya semua. Jangan naikkan tangan kalau tidak ada isinya ya. Naikkan tangannya dulu. Jangan dulu, baca doa dulu. Baca dulu. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Apapun yang dikeluarkan berikanlah pahala ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah maulid untuk pembangunan musalla. Ya Allah, saya niatkan pahalanya. Pejamkan matanya semua. Bayangkan orang tua kita yang sudah meninggal. Yang masih hidup orang tuanya boleh diniatkan tuh neneknya. Atau siapapun yang sudah meninggal. Mereka senang malam ini dikirimkan. Saya niatkan pahalanya untuk almarhumah sebut namanya. Sebagai sedekah jariah. Amin. Silakan jalan. Langsung dihitung jumlahnya di sini ya. Saya tidak mau. Kalau ada penggalangan, hitung jumlahnya. Supaya saya tahu. Sallallahu. Jalan. Allah. Di panggung juga jalan. Sallallahu. Itu aja yang ada. Yang ada aja yang 20.000 enggak apa-apa. Berapa aja. Itu aja yang ada. Allah. Allah. Beli di mana? Beli di mana ini? Aku udah lihat dari sini aja. Karena nggak bisa jalan. Langsung dihitung. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan ada amalan terlewatkan. Nanti kita nyesel. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu
orang tua kita tersenyum. Bayangkan orang tua kita bahagia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bayangkan ibu kita tersenyum. Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan ayah kita tersenyum. Sallallahu alaihi. Dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan mereka senyum sana. Karena amalan yang orang almarhum, almarhumah ingin lakukan, seandainya dikasih kesempatan hidup kembali, adalah sedekah jariah. Karena dia lihat pahalanya mengalir terus. Ada hujan. Hujan ya? Saya sengaja di sini. Kalau hujan saya berhenti nih. Kasihan ini. Apa sih opor-oporan? Sini, sini. Cepat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cepat. Tuh ambil. Satu lagi cepat. Ada. Bagus itu. Cuma 2 lembar sih. Wih, sombong dia. Sombong. Dompetnya. Mantap. Wah, udah. Sedekah itu 5 syaratnya. 1, jangan dipaksa. Tapi ditagi. Diajarin. Jangan biarkan orang tidak tahu bersedekah. Betul tidak? Kata guru saya, jangan cuma pintar ceramah, ajarin orang untuk jadi dermawan. Campur nasi ini. Ini siapa yang punya kain ini? Udah apa-apa. Udah berapa? Udah berapa? Hitung dulu. Kalau 1 juta baru diikat. 1 karet aja, kalau 2 karet pedes. Dengarin. Dengarin. Jadi mohon maaf, jangan sampai sini, tidak boleh. Karena tidak boleh sholat di tempat yang bukan ukurannya. Karena tidak diterima. Tidak boleh ngambil tanah orang. Jadi masjid, musola itu tidak boleh ambil tanah orang. Tidak boleh. Memang segitu aja. Segitu aja. Nanti kalau mau naik, ya di atas aja gitu. Nggak boleh. Jalanan tidak boleh. Kecuali kalau acara Idul Fitri, membeludak itu boleh. Tapi kalau mengambil tanah orang, bisa. Tanah umum nggak boleh. Apalagi tanah orang nggak boleh. Baiklah. Kalau taraweh boleh kalau membeludak. Boleh. Hari pertama. Seminggu habis. Gayanya doang itu. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa? Kita mulai ya. Makasih banyak Majelis Sewelasan. Nurul Yakin. Nurul. Makasih banyak. Tidak boleh orang tidak punya tempat sholat. Gak bisa. Kalau memang tidak punya masjid, bikin musola. Harus ada tempat untuk mengingat Allah. Jamaah. Kalau udah 1 juta kabarin. Nah, ngomong-ngomong dia. Karena syarat sedekah 5. Harus ikhlas, jangan dipaksa. 2, yang terbaik. 3, sasaran tepat.
Ya Allah. Berisik banget dia. Dirapin aja. Mana karet? Karetin. Lama banget ngitungnya. Jamaah. Ikhlas. Yang terbaik. Jangan minta bagus. Yang baik-baik. Sasaran tepat. Jadi arus terarah. Mau kemana ini sumbangan. Betul tidak? Kemudian yang keempat. Jamaah. Jangan menyakiti. Jangan menyakiti yang disumbangin. Jangan. Nanti jadi konflik dan sebagainya. Bagi sedekah. 1000 orang dikasih antri. 5 yang mati. Desak-desakan. Kalau mau nyumbang, antarkan sedekahnya. Betul? Jamaah. Yang kelima. Tahu nggak yang kelima? Jangan diungkit. Udahlah. Semua yang sudah sumbangkan lupakan. Betul tidak? Jangan disebut-sebut lagi. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Kita mulai ya. Mulai nih. Nggak apa-apa sampai larut malam ya. Kapan lagi tak saya kesini? Mungkin saya Januari kesini lagi deh. Acara Isra Mi'raj. Sekaligus munggahan. Betul tidak? Baiklah kita mulai ceramahnya. Jamaah. Manfaat majelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tempat berkumpul untuk mengingat Allah. Namanya musalla ataupun masjid. Tempat untuk sujud. Itu karet tuh. Karet. Kalau 1 juta karetin. Mari. 1 juta. Sini. Jangan dicampur-campur. Harus transparan. 2 juta. Lama ya. 3 juta. Ini uang orang mati nih. Diniatkan untuk orang mati. Makanya kartu saya tadi saya periksa. Jangan sampai ada nyelip. Sakit hati itu yang disumbangin. Sumbangan saya tidak nyampe. Keselip di kardus. Jamaah. Lanjut. Itulah yang membuat saya cinta banget sama almarhumah istri saya. Udah 6 tahun istri saya meninggal. Tidak bisa tergantikan sampai kapanpun. Makanya saya puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Karena tidak boleh orang tidak punya pasangan. Tapi saya puasa aja. Iya, kan kata Nabi menikah kalau tidak sempat puasa. Itu syariatnya itu. Jamaah. Tahu nggak istri saya? Semua emasnya disumbang untuk masjid. Saya datang, Kak, nggak ada lagi emas di rumah ini. Simpanan kita tidak ada lagi. Saya sumbang buat masjid semua. Itu hebat itu. Alhamdulillah, pas masjid yang dia sumbang itu diresmiin sama Pak Menteri. Datang Pak Menteri yang meninggal lah istri saya. Kena penyakit. Ketahuan ada kanker usus. Itu hebat itu. Lanjut. Lama banget ngitungnya. Cepetlah. Hati-hati nyelip di sarung. Masya Allah. Bagus ya. Lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Empat juta. Iya. Mungkin sumbangan kita 5.000. Tapi kalau disatukan jadi banyak. Jadi hargai sumbangan orang. Karena orang kan tidak ngarep ada ginian. Walau raja nggak ngarep. Udah duluan ya. Saya tahu itu.
Kelihatan cahaya di wajahnya. Karena pas ada sorot lampu di atasnya. Nggak ada sih, di sampingnya doang. Cuman dia putih. Iya ganteng. Mana lurahnya lebih ganteng dari saya lagi. Lama ngitungnya ini. Tunggu, harus pertanggungjawaban. Kan semua akan diminta pertanggungjawabannya. Hah? Berapa? Ya, berarti 4.332. Mana ini? Ini kardusnya. Taruh di kardus. Masukin di sini. Mana ketua panitia? Ketua panitia acara. Nah, berdiri. Mana panitia masjid, musola? Pak RT. Pak RT yang terima. Bantuin, udah tua dia. Ngapain? Oh iya, kasih satu. Bapak kasihan, anak tiri. Terakhir baru, sama tinggi kita. Kita nggak beda ya? Kita nggak beda. Alhamdulillah saya ketemu seukuran. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan sumbangan dari jamaah maulid untuk pembangunan musola sebagai jariah buat orang tua keluarga yang sudah meninggal. Saya terima sumbangannya, bukan nikahnya. Sumbangannya. Saya terima sumbangannya dari jamaah maulid untuk pembangunan musola Nurul Yakin. Mudah-mudahan yang nyumbang ini diberi kesehatan dan keberkahan. Terima kasih. Ya udah, ambil aja. Udah, manfaatin buat musola. Terserah mau buat mesin, buat apa dulu terserah. Yang penting digunakan. Buat genteng boleh. Buat kawing enak aja. Ini mulut, ini cerewet banget ini mulut. Nyelutuk aja ya. Tulis. Mampak, nggak ada lagi, udah. Siapa? Siapa yang minta? Buat siapa? Buat Pak Ustadz. Ini udah ada. Udahlah. Ini mau saya masukin di koper buat berangkat umroh nanti Januari. Karena kemarin serban saya diambil orang. Ada memang serban buat saya pakai ceramah, ada dipakai syuting, ada dibawa ke tanah suci. Nah ini bagus ini, bawa ke tanah suci. Ya nutupin muka dari jalan. Iya kalau saya jalan foto-foto nggak nyampe di masjid. Ketemu orang-orang Indonesia. Ustaz Maulana. Kalau gini kan tertutup kelihatan. Baiklah kita mulai ceramahnya. Ada 5 manfaat bermajelis. Tulis. Di handphone. Di note. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Ini bagus ini. Ada majelis. Saya suka. Ada masjid, ada musola. Tidak boleh orang tidak punya musola, tidak punya masjid. Harus ada tempat sholat kita. Di mana kita sholat? Di masjid atau musola? Di musola mana? Di masjid mana? Di mana nanti mayat kita disolati kalau meninggal? Jangan, aku tidak suka di sini. Aku cari masjid yang jauh. Kalau kau mati dibawa ke jauh ya. Kau usah disolatin di sini. Nggak boleh begitu. Jamaah. 1. Manfaat bermajelis jalan ke surga. Mau masuk surga? Masuk majelis dulu. Majelis itu taman-taman surga. Oke? Tayang di mana nih rekamannya? Gini-gini doang dari pencet dia. Ada ibu-ibu tadi juga moto, saya jalan, moto terlalu dekat, gigi saya yang dipoto itu.
Jamaah. Lanjut. Mudah-mudahan ini karena kita tahan hujan ini. Ada pawang yang jagain hujan ini. Harusnya sudah turun nih. Mungkin karena ada pakai Pak Salim yang bacain doa ini. Jamaah. Lanjut yang pertama. Jalan ke surga. 1, 3. Saya suka tadi lihat. Saya kan biasanya pagi-pagi kudung, beliin kudung jamaah. Kalau pengajian supaya mereka semangat. Bapak-bapak nggak mungkin dibeliin kudung. Pas lihat ini, pinter juga ini inisiatifnya. Mau berak kali dia. Pipis, mau pipis mungkin dia. Ngantuk dia. Wow, merah menyala. Gak boleh begitu. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya? 1. Jalan ke surga. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tidak boleh kalau punya majelis berarti punya guru. Harus ada pembimbing kita. Siapa yang tidak punya guru, setanlah gurunya. Harus punya majelis. Harus ada ustadz. Ada yang ngajarin kita, ada yang ngingetin kita. Kalau punya majelis enak. Kalau ada yang meninggal pada gampang ngumpulnya. Betul tidak? Kalau tidak punya majelis, kasihan. Saya pernah tinggal di apartemen. Nggak ada teman. Nggak ada tetangga. Maka saya cari masjid. Supaya bisa bermasyarakat. 9 tahun saya tinggal di apartemen. Saya buka jendela. Jangankan manusia. Nyamuk pun, lalat pun tidak ada yang masuk. Karena saya tinggal di lantai 24. Setengah mati nyamuknya naik. Jamaah. Yang kedua. Manfaat bermajelis. Usahakan masuk majelis ya. Berarti ada pengajian di sini. Bagus ini. Ustaz Adi ya. Masya Allah. Yang kedua. Manfaat majelis memberi ketenangan. Seandainya Anda punya majelis, kerjanya ibu-ibu di mana? Di depan di dalam rumah, pakai daster, nonton TV, ku menangis. Jamaah. Maaf ya, kalau saya ceramah anak-anak pada ngumpul nih. Karena mengira saya temennya. Yang ketiga, manfaat bermajelis adalah adalah menegakkan agama. Apa? Menegakkan. Kalau mau tahu Islam itu di mana, lihat di majelis. Majelis Rasulullah, majelis Al-Anwar, majelis ini, banyak. Majelis Sewelasan, majelis Nurul Yakin, majelis Nurul Ittihad, majelis ini, majelis bagus itu. Apalagi ibu-ibu, majelis taklim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu. Oh, yang di sana ada kamera. Ada layar. Live juga di sana. Oh, kasihan banget dia ya. Mau ketemu Ustaz Maulana yang ada di TV. Sampai di sini nonton TV lagi. Hujannya. Itu pada gerak. Jamaah. Lanjut. 1. Jalan ke surga. 2. Memberi ketenangan. 3. Menegakkan agama. 4. Pahala sholat. Pahala sholat. Apa?
Kita duduk di sini bermajelis, sepanjang kita duduk itu pahala sholat. Pahala sholat. Dari jam 7 malam tadi duduk kan? Itu pahala sholat sampai sekarang ini. Udah 3,5 jam. Nggak kerasa kan? Tapi kita yang rasain. Jamaah. Lanjut. Siapa yang datang bermajelis, pahalanya 1 gunung. 1 gunung itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Hebatnya ini. Yang kelima, manfaat majelis membuat awet amalan. Awet amalan. Contoh tadi, karena kita bermajelis patungan untuk sumbang musola. Itu awet itu. Jariahnya. Amin. Nggak tahu Pak RW, Pak RT tadi. Pak RT tadi mau diapain itu sumbangan? Renovasi musola itu. Dari renovasi. Jadi beda wakaf, beda infak, beda sedekah, beda zakat. Kalau zakat tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh. Kas masjid tidak boleh dimasukkan zakat. Atau musola. Dipisah. Karena zakat itu harus orang. Harus orang santunan nanti. Kalau wakaf, infak, sedekah boleh. Beliin ini, beli tegel, beli semen. Tapi kalau zakat jangan, nggak boleh. Harus dikasih ke 8 golongan. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang. Mu'alaf dan budak. Celah. Karena pecicilan ini nih, saya dikontrak Trans TV 30 tahun. Seandainya saya tidak pecicilan, nggak mungkin. Mana umur saya sudah 50. Udah 14 tahun di Islam Tinda. Masih ada 16 tahun. Insya Allah selesai kontrak saya umur 70. Jamaah. Lanjut. Baiklah kita mulai ceramahnya. Itu baru manfaat majelis. Kita masuk manfaat maulid. Kenapa maulid? Seberapa penting maulid? Kenapa kita bermaulid? Manfaat maulid ada 5. 1. Tanda syukur. Kita ini bersyukur jadi umat Nabi Muhammad loh. Umat yang terakhir datang tapi duluan masuk surga. Umat yang terakhir tapi enggak lama nunggunya. Datang kiamat. Kebayang gak umat-umat terdahulu? Udah lama dikubur, belum kiamat-kiamat. Kita enggak lama dikubur, datang kiamat. Karena umat terakhir. Umat yang terbaik. Umat yang the best of the best. Umat yang pendek umurnya. Dan pendek orangnya. Itu syukur itu. Pendek umur. Syukurnya apa? Supaya tidak terlalu lama hidup di dunia. Kebayang gak kalau kita umur 300 tahun? Lama itu. Nyusahin lagi. Dan alhamdulillah badan kita pendek. Alhamdulillah. Orang pendek kalau jalan sama orang tinggi enggak kena petir. Yang kena petir yang tinggi lah. Jamaah. Oh jamaah. Kalau tidak terlalu tinggi bagus. Kita Nabi Adam umurnya ukurannya tinggi Nabi Adam 30 meter. Karena 60 asta, 1 asta 1 sikut. 60 sikut. Berarti 30 meter. Tinggi banget Nabi Adam. Untung kita tidak tinggi 30 atau 10 meter aja. Kebayang gak kalau kita tinggi kayak raksasa gitu? Berapa daging yang kita mau makan? Betul tidak? Jamaah. Untung kita kecil begini. Jadi 1 potong ayam cukup. Betul. Iya, jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Manfaat maulid ada 5. Buat apa kita maulid? Untuk 1, tanda syukur. Apakah Nabi bermaulid? Jawabannya iya. Nabi bermaulid dengan cara puasa.
Nabi bermaulid dengan cara apa? Puasa. Puasa Senin. Nabi ditanya, kenapa puasa Senin? Karena hari Senin hari kelahiranku. Jadi Nabi bermaulid. Sedikit lagi ya. Masalahnya udah jam 11. Lanjut. Beneran nih. Saya sih gak ada masalah. Sayang banget kain mahal. Nutupin got doang. Ada lebihnya nih. Digunting tadi untuk nutupin AC. Tuh. Soalnya yang punya ini bos bahan. Lanjut. Lanjut. Yang pertama apa Bu? Tanda su? 2. Memuaskan hati. Kita ini rindu sama Nabi. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam. Kita rindu dengan Nabi. Dengan datangnya maulid. Masya Allah, tabarakallah. Mengantarkan kita puas, kerinduan itu terbayar. Dengan adanya maulid. Itu nasi kebulin di dalam. Semua makanan-makanan yang disajikan. Konsumsi yang disajikan. Panitia. Itu untuk Nabi semua. Jadi itu semuanya sedekah maulid. Sedekah untuk Nabi. Tenaganya. Nanti Nabi yang berterima kasih. Andai kata Pak Lurah dirayakan ulang tahunnya. Betapa gembiranya Pak Lurah sama kita. Terima kasih banyak ya. Ngadain acara saya. Senang banget itu. Ini Nabi loh diacarakan. Kebayang gak Abu Lahab? Setiap hari Senin tidak disiksa di kubur. Gara-gara pernah senang satu hari karena lahirnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Yang ketiga. Manfaat bermaulid ladang pahala. Ini banyak. Sedekah, salawat, silaturahmi. Ini kita kumpul-kumpul begini. Kenapa? Gara-gara maulid. Selewat dia. Mau kemana lagi? Pasti mau jajan ya. Iya kelihatan. Mukanya kerusuk-kerusuk. Nggak ada senyum-senyumnya. Belum jajan kali dia. Saya khawatir dia baru bangun deh itu anak. Lanjut. Lanjut. Yang keempat. Dapat berkah. Setelah ini pasti ada perubahan. Pasti ada peningkatan. Lihat aja. Remajanya makin soleh. Remajanya makin solid. Musola makin diurus. Makin dirawat. Betapa pentingnya itu musola itu. Insya Allah nanti lama lagi ini. Nggak lama lagi Ramadan loh. Sisa 5 bulan. Tidak terasa. Tanggal 1 bulan 3. Bulan Maret itu sudah Ramadan. Tanggal 31 bulan 3 udah Lebaran. Insya Allah. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Manfaat maulid yang kelima yang terakhir. Sebelum kita mulai ceramahnya. Manfaat maulid yang kelima adalah mengenal agama. 1, 2, 3. Masa yang ketiga? 1 tanda syukur. 2 memuaskan hati. 3 ladang pahala. 4 berkah. 5 mengenal agama. Ibu dari mana aja? Dia baru 3, kita sudah 5. Baiklah kita mulai ceramahnya. Kita mulai ya. Maulid itu saya sampaikan. Hanya satu-satunya maulid. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada maulid selain Nabi Muhammad. Karena maulid itu hanya diperuntukkan kepada orang yang tidak punya dosa. Jangan-jangan ini playgroup di sini. Itu ada anunya. Oh kos-kosan ya. Apa yang saya ngurus ya? Jamaah.
Lanjut. Maulid hanya untuk orang yang tidak punya dosa. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Nabi Adam pernah diusir dari surga karena makan buah huldi. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Selama hidupnya pernah berbohong 3 kali. Ibu berapa kali? Banyak kali. Jamaah. Dengerin. Dengerin. Nabi tidak punya dosa sedikit pun. Sedikit pun Nabi tidak punya dosa. Makanya dosa yang paling mudah kita lakukan adalah dosa kepada orang tua. Ini kos-kosan juga di atas. Hah? Rumah. Soalnya ada tangga di sini. Mantap. Masya Allah, bagus rumahnya. Berkah ini. Dijadikan tempat sound system. Jamaah. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya? Dosa yang paling mudah kita lakukan adalah ya Allah. Ini bannernya sudah hilang ya? Dosa yang paling mudah kita lakukan adalah dosa kepada orang. Dosa kepada orang. Ini pintar nih. Foto orang tuanya simpan di depan. Jadi setiap dilihat dapat pahala. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Quran, melihat Ka'bah, melihat air Zam-Zam. Melihat wajah orang tua. Satu lagi, melihat wajah Ustadz. Ada foto saya di situ. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Dosa yang paling mudah kita lakukan adalah dosa kepada orang tua. Dan itulah yang pertama Allah ambil. Itulah yang pertama Allah ambil. Kenapa Nabi meninggal bapaknya? Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama bapak. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Meninggal duluan. Dalam kandungan lagi. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Nggak ada. Ibunya Nabi meninggal ketika Nabi umur 6 tahun. Itu pun 6 tahun Nabi tidak tinggal sama ibunya. Karena 6 tahun itu diambil oleh Alimatus Sa'diyah. Disimpan di kampung. Nabi lahir di kota Mekah. Tapi Nabi bawa di kampung Taif. Kampung. Buat apa? Supaya Nabi tidak kena polusi akhlak kota. Akhlaknya orang kampung jauh lebih baik daripada orang kota. Coba lihat orang kampung. Misi. Punten. Maaf. Itu tuh anak kampung. Coba anak kota. Minggir. Balap-balap. Tawuran. Anak kampung mak sarungan. Kedinginan. Nah kampung itu. Baiklah kita mulai ceramahnya. Makanya maulid itu bukan syariat. Syiar. Inilah maulid. Ini benar. Kalau bikin acara besar-besaran. Karena maulid bukan perayaan. Tapi syiar. Disiarkan ini. Bukan syariat. Kalau syariat. Salat Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha. Cuma 2 syariat dalam Islam. Gak boleh ada lagi tambahan. Makanya ada juga aliran tidak mau maulid. Karena menganggap menambah-nambah agama. Ini bukan menambah syariat. Karena ini bukan syariat. Tapi syiar. 1, 2, 3. Syiar. 1, 2, 3. Syiar. Kalau syariat tepat waktu 1 Syawal. Karena disyariatkan. Gak boleh syariatnya tanggal 2 Syawal. Ini bukan syariat ini. Betul tidak? Tapi ini syiar. Lewat lagi tuh mak. Mak itu nanti masuk surga itu. Karena yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Jamaah. Lanjut. Lanjut.
Kalau syariat tepat waktu. Kalau maulid bukan syariat, syiar, bebas tanggalnya. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Kalau Idul Fitri harus waktu duha. Karena itu syariat. Tapi kalau ini kan bukan. Tidak mesti subuh. Nabi kan lahirnya subuh. Pernah nggak kita maulid subuh? Jarang-jarang, biasanya malam kan. Makanya maulid ini bukan syariat tapi syiar. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. 1, 2, 3. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Bebas. Karena ini syiar. Makanya tulisannya pintar ya nulis. Tepuk tangan dulu. Bukan perayaan, tapi peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Peringatan, mengingat. Apa yang mau diingat? 4. Catat. Jadi maulid itu mengingat akan 4. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran. 1, 2, 3. Pasti di maulid itu kisah Nabi dibahas, sejarah, ajarannya Nabi dibahas, akhlaknya Nabi itu. Dan yang keempat, cinta sama Nabi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Ayo semua pakai gerakan. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Ada sejarahnya. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Semua dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh. Gak usah lama ceramahnya ya. Saya khawatir basi itu makanan dalam. Nah, makanan lagi. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Sejarahnya ya. Ajarannya. Ini aja. Ajarannya Nabi ada 3. Pesannya Nabi. Sebelum Nabi wafat, Nabi memasangkan 3. Kalau kita meninggal, biasanya nenek-nenek kita pesan, jangan jual tanah yang dekat lapangan. Kenapa kek? Itu tanah orang. Jamaah, dengerin. Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi menyebut 3. Salat. An-Nisa. Ummati. Ulangi. Dengerin. 3 pesan Nabi. Tapi ini kualitasnya luar biasa. Penuh syarat makna. Mau selamat dunia akhirat? Jaga sholat. Tolong jaga jamaah sholat ya. Makmurkan musolanya ya. Kencengin anunya. Supaya orang pada datang sholat. Jangan sholat di rumah masing-masing. Di masjid. Di musola. Supaya banyak pahalanya. Kalau berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba sholat sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau selamat dunia akhirat? Jaga sholat. Jaga sholat. Mau bahagia? Jaga wanita. Hargai wanita, muliakan wanita.
Ini kayaknya dimuliakan wanita ini. Ibu-ibu paling banyak. Sisanya bapak-bapak. Bapak-bapaknya tersingkir. Ada berapa wanita dijaga? Ada 4. Jagalah 4 wanita. Siapa itu? Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 4 wanita harus dijaga. Yang pertama ibu. Itu adalah bakti. 2, istri. Itu adalah nafkah kita. 3, saudara perempuan, tanggung jawab. Makanya laki-laki dapat 2 warisan, perempuan dapat 1. Maksudnya apa itu? Supaya yang satunya mengurus saudara perempuan. Jangan putus silaturahmi setelah pembagian warisan. Betul? 4, jamaah. Jamaah. Anak perempuan sebagai kewajiban orang tua. Urusin itu anak 4 perempuan. Ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Oh bunda, ambilkan bulan yang selalu bersinar. Umi, ribuan kilo lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang. Semua ibu. Ambilkan bulan bu. Bunda, ibu lagi. Umi, ibu lagi. Nggak ada abah. Lagu ayah itu tidak ada ya? Oh iya. Ayah. Cuma mau didengar. Siap. Ibu dong, ambilkan bulan bu. Karena hanya ibu yang datang bulan. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Yang pertama dengerin. Apa tadi? Jaga sholat ya. Yang kedua jaga wanita ya. Kalau mau mulia, orang mulia itu yang menjaga wanita, kehormatan wanita. Tidak menyiksa wanita. Memuliakan wanita. Menghargai wanita. Itu laki-laki yang menyiksa wanita tidak ada harga dirinya. Suruh dia pakai sanggul. Suruh pakai rok. Kenapa ada laki-laki tidak menghargai wanita? Hei, dengarkan kalian semua ya. Kalau kalian besar, jagai wanita. Yang ketiga, jamaah. Yang ketiga, jaga umat. Pak Lurah, jaga umat. Pak RW, Pak RT, jaga umat. Ustadz Adi, jaga umat. Titipan Nabi nih. Kemuliaan manusia itu bagaimana dia bisa menjaga umatnya. Jangan sampai ada bertengkar, bina umat. Bagaimana jadi selamat semua. Umatku. Kalau mau bertengkar ingat umatnya Nabi. Yang kau lawan Nabi loh. Apalagi ini lagi pemilu. Jangan gara-gara berbeda kita berselisih. Kalau mau aman tanya Pak Lurah. Yang mana yang mau dipilih?
supaya lurahnya aman. Kan nggak boleh kampanye. Kalau mau aman tanya lurah. Pak Lurah, mohon petunjuk. Yang mana kira-kira? Baiklah, karena waktu kita baca doa yuk. Udah setengah 12. Saya pulang ke rumah jam 1. Jam 3 saya dijemput lagi. Sama Trans TV. Enak banget hidupnya. Ayo angkat tangan. Angkat tangan dulu, satu tangan dulu. Coba sejajar dengan tangan saya. Kalau kita tahu kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada maknanya itu. Bismillah menyentuh Hajaratul Aswad, melihat dari jauh, disentuhkan baru dicium. Karena kita tidak sempat mencium. Angkat tangan semua. Sejajar tangan saya ya. Simpan ke dada. Nah, jadi tidak ada salam-salaman lagi ya. Iya kan sudah salam-salaman dari jauh. Sama orang mencium jauh. Cium jauh, gitu kan. Nah, sekarang angkat tangan lagi. Simpan ke lantai. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Coba pejamkan mata. Ya Allah, janganlah kau jadikan ini adalah maulid terakhirku. Berikanlah kami rezeki umur panjang agar bisa berjumpa di maulid berikutnya, di majelis berikutnya. Gitu. Selalu ada niat baik. Saya kalau di Masjidil Haram begitu. Semoga saya bisa datang lagi. Itu begitu bagusnya. Sama ini, tidak semua orang bisa masuk musola. Orang yang terpanggil. Jadi orang yang malas ke musola harus tahu diri. Muhasabah diri. Oh, berarti saya tidak dipanggil sama musola. Itu sebenarnya. Itu kan panggilan Allah kan sholat, kematian termasuk adalah ke tanah suci. Tidak sembarang orang bisa. Ini yang bisa masuk ke musola yang jamaah tetapnya, yang suka berjamaah itu orang terpanggil. Kalau ada baru kita tidak ada gerakan itu berarti dia terpanggil. Sekarang angkat tangannya sejajar dada. Cepat. Ada yang mau minta. Siapa yang baca doa? Jangan. Sini. Sama bareng kita. Tidak boleh. Saya tidak tutup kalau tidak baca doa. Kalau saya tutup assalamualaikum, pulang saya kabur semua. Nggak ada yang baca doa. Langsung Ustaz. Langsung lah. Aku di sini. Nanti setelah baca doa, saya tambah sedikit lagi ya. Jadi yang ada bubar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdu ya ma'bud ya maulana sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu kabarakalu sahabati rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan doin, hamdan ya mawika bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asli jami'a ulata wal muslimin wa zulzul muwahhidin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa li kalimatika ila yaumiddin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin adabu dunya wa adabul akhirah. Allahumma nas'aluka mujibati birahmatik wa azzaimna maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin wa la tadalana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan jalaka rindan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal mu'minin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna minal musallin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika الصالحين. اللهم اجعلنا من آله من أهل قراءة القرآن وأهل تلاوة القرآن وأهل عمل صالح وأهل صدقة وعلى عمل جاري يا أرحم الراحمين ولا تجعل من أهل الشوي والضير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحم كما ربيانا صغارا ولجميع من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا قاضي المحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أمة المسلمين في فلسطين. اللهم انصر أمة المسلمين في فلسطين.
Allahumma ansurna ummat muslimina fi majlisin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimus sulah wa min duriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Maulana berkat tausiah dan Ustadz kami terima kasih penggalang dana sangat cepat dan gampang. Mudah-mudahan dananya bisa bermanfaat buat kami. Coba semuanya bersalam-salaman antara satu dan lainnya. Astagfirullah. Umat Nabi Muhammad tidak boleh ada bermusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah